Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, pagi hari ini siapa yang tidak masuk ibu mau mengabsen? Ada Cika? Iya. Angel? Oke. Maria? Iya. Hugo? Sakti? Oke. Dara? Nah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dina. Oh, Dina sakit ya. Oh, Dina sakit. Sama siapa? Jelan. Oh, tadi Jin sama itu sakit. Nah, pagi hari ini siapa yang akan berdoa ya? Anak-anak, sekarang kita awali dengan doa yang dipimpin oleh teman sendiri. Yuk, kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa pemersatu umat manusia, Engkau menghimpun kami dari segala bangsa menjadi satu keluarga besar, berjalan yang kudus. Dalam ikatan persatuan sejati, bimbinglah kami ya Bapa, agar pada hari ini kami dapat memahami sikap dan perilaku yang dikembangkan dalam hidup bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria yang telah mengawali dengan doa. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin materinya apa anak-anak? Kemarin panggilan kita. Nah, kita sekarang masuk di bagaimana cara kita atau cara Tuhan memanggil para murid. Caranya seperti apa? Bagaimana caranya? Kak Laika. Caranya bagaimana kita? Nah, pagi ini kita belajar tentang cara manusia adalah makhluk sosial, bahwa sosial itu tidak bisa hidup sendiri, hidup bersama dengan orang lain, bersekutu, berkelompok, ya. Bahwa manusia itu membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Persekutuan merupakan kebutuhan dasar semua orang. Bahwa semua orang itu membutuhkan kelompok. Ibu sendiri tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, kalian juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahwa kalian hidup bersama orang lain itu saling apa namanya? Membantu. Apalagi? Helen? Apa? Saling apa? Mengasihi. Apa sama lagi? Sama lagi. Satu dengan yang lain, bekerja sama, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, saling menghargai, peduli dengan sesama. Kita harus peduli dengan sesama. Dikala teman kalian ada yang sakit, kita harus menjenguknya, menghiburnya, mendoakan. Itu salah satunya untuk menghargai atau membantu, saling menghargai sesama, rela berkorban. Kalau temanmu yang sakit, kamu menengok. Ada teman yang tidak bisa mengerjakan tugas, kalian akan membantunya. Ya, membantu di dalam pelajaran ya nak, bukan di dalam ulangan. Di dalam ulangan tidak boleh, ya, harus mengerjakan sendiri. Nah, dalam Injil kehidupan jemaat perdana itu apa ya? Kira-kira apa ya? Dalam kehidupan jemaat perdana ada Roh Kudus yang mempersatukan, bahwa semua orang, para rasul, khususnya orang-orang nelayan itu diberi Roh Kudus agar bisa mengelompokkan, menyatukan dengan para murid tadi. Nah, pagi hari ini sebelum kita masuk ke Injil, kita buka dengan diskusi. Kalian kemarin sudah diberi tugas sama ibu untuk diskusi kan? Nah, sekarang dilaksanakan diskusi antar kelompok. Tadi sudah dikerjakan yang diskusi tadi. Injil yang ini, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47.
Ya. Sudah semua anak-anak? Sudah? Kelompok 1 menampilkan presentasinya atau diskusinya. Silakan. Cara hidup murid Yesus. 1. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan. 2. Anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. 3. Adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian. 4. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. 5. Mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. 6. Tidak boleh memilih tempat perwataan dan siapa yang akan menerima pewartaan kerajaan Allah. 7. Tidak boleh membawa harta dan bekal. Ya, terima kasih kelompok 1 yang telah mendiskusikan, mempresentasikan atau mengayatkan di sini. Terima kasih. Oke. Cara hidup murid Yesus zaman sekarang. 1. Saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, saling mengembangkan. 2. Saling menghargai, saling peduli, saling rela berkorban, saling mengasihi. 3. Ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di lingkungan. 4. Ikut pelayanan sosial di lingkungan antara lain. Ikut menjenguk orang sakit, menghibur orang yang kesusahan, menolong teman yang tidak paham dengan pelajaran. 5. Melaksanakan perbuatan kasih kepada sesama yang menderita, sakit, tersindir, dan khususnya difabel. Terima kasih kelompok 2 yang telah memberikan diskusinya. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok 3 kembali ke kelas ke tempat. Yuk maju dulu. Cara hidup murid Yesus. 1. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan. 2. Anggota persekutuan adalah seseorang yang sederajat. 3. Adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan memberi kesaksian. 4. Mereka bertekun dalam mengajarkan para rasul dan berkumpul di bait Allah. 5. Mereka secara bergilir mengadakan perjamuan Roh Kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. 6. Tidak boleh memilih tempat perwataan dan siapa yang akan menerima pewartaan kerajaan Allah. 7. Tidak boleh membawa harta dan bekal. Terima kasih kelompok selanjutnya, silakan duduk. Kembali ke tempat. Nah, setelah kalian mempresentasikan tugas kalian, diskusi kalian, untuk peneguhannya kita mengambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tentang kehidupan jemaat perdana. Antara lain, jemaat perdana yang pertama kali itu adalah yang memimpin adalah Roh Kudus yang mempersatukan. Para rasul itu disatukan oleh Roh Kudus. Yang kedua, persekutuan sehati sejiwa. Anggota persekutuan adalah sederajat. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Semua sama, derajatnya itu sama. Saling peduli, saling melengkapi satu sama lain. Memenuhi kebutuhan apa yang ada di situ. Ada kebutuhan apa yang tidak ada, dicukupkan. Bertekun dalam pengajaran dan berkumpul. Dan berkumpul di sini adalah saling mendoakan, saling ada perjamuan dimakan
menjadi model, menjadi contoh persekutuan zaman sekarang. Masih ada lagi. Coba contohnya apa kira-kira yang ada di persekutuan kalian? Kalian punya persekutuan di gereja, di lingkungan kalian, coba. Kelompok satu apa ya? Iya, kelompok satu apa? Ya, semua yang mikir kelompok 2 dan 3 pikir. Ayo. Kelompok 2. Ikut putra angkat. Apa? Ikut berdoa, ikut sembahyangan. Tektor. Nah, itu salah satu juga menjadi persekutuan zaman sekarang. Salah satunya juga masuk di situ. Dapat berkembang, berdaya guna bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar kita. Ikut berdoa, BKSN, Advent. Nah, ini mulai sudah bulan Desember adalah mengikuti masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian. Ikut berdoa kepada Tuhan. Ya. Siapa yang minggu kemarin tidak ikut Advent? Tidak ke gereja? Siapa yang tidak ke gereja? Seharusnya kalian itu diusahakan untuk pergi ke gereja ya anak-anak. Karena dengan kita pergi ke gereja, kita bisa bersekutu dengan banyak jemaat dan kita bisa menjadi kuat di dalam kegiatan menggereja. Salah satunya ikut PA, ya betul. Masa-masa kalian masih ikut PA, doa juga harus digiatkan karena juga akan memperkuat persekutuan di dalam lingkungan kalian. Itu yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, berkat dalam. Siapa yang mau menutup doa pagi hari ini? Ya, silakan nak, berdiri nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah membantu dan menulis kami untuk menjadi kekuatan agar keselamatan. Bimbinglah kami mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah-tengah hidup keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami memuji dan menggulukan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, berkat dalam.